ini kita akan belajar atau mempraktekkan bagaimana cara kita untuk menyampaikan sesuatu atau aktivitas yang kita lakukan saat ini sedang terjadi. Di dalam bahasa Inggris itu biasa disebut dengan present continuous, atau continuous itu sedang berlangsung. Jadi pekerjaannya yang kita sebutkan itu sedang kita lakukan. Nah, contohnya, I am watching video right now. Aku sedang nonton video saat ini juga. Nah, berarti ketika kita ingin mengungkapkan sebuah aktivitas saat ini yang sedang terjadi atau sedang berlangsung ketika kita ngomong, berarti itu kita pakai present continuous. Rumusnya, subject plus verb plus ing plus object and the rest of sentence. Yang kedua, fungsi dari present continuous adalah untuk menyatakan sesuatu yang sedang berlangsung, yang sedang terjadi, tapi tidak ketika pas kita ngomong. Misalnya, aku sedang mau menyelesaikan buku novel, sedang membaca buku novel yang judulnya Pulang karya Terelie. Terus aku mau cerita tuh ke teman-teman, guys, I'm reading a Terelie's novel book, gitu. Berarti maksudnya aku ketika ngomong itu masih dalam proses menyelesaikan pembacaan buku Terelie, bukunya Terelie yang judulnya Pulang. Nah, walaupun pada saat aku ngomong aku lagi nggak pegang bukunya, aku lagi tidak baca bukunya, tapi aku sedang taruh buku itu di suatu tempat gitu. Jadi maksudnya selama proses itu masih berlangsung, dan I tell you that I'm reading that Terelie's novel book, gitu ya. Selanjutnya, present continuous juga digunakan untuk menyatakan when we talk about changes happening. Ketika kita mau menceritakan sesuatu perubahan, entah itu perubahan cuaca atau perubahan perilaku seseorang atau perubahan lain-lain dalam waktu ketika kita ngomong itu, maka kita bisa menggunakan present continuous. Contohnya, is your English getting better? Bahasa Inggrismu udah tambah baik. Jadi ketika itu temenmu itu sedang belajar bahasa Inggris, lagi proses untuk meningkatkan skill bahasa Inggrisnya. Terus kamu tanya dong, is your English getting better? Jadi pakai present continuous. I'm seeing my teacher tomorrow. Maksudnya, aku akan bertemu dengan guruku besok. Kita bisa menggunakan I'm seeing my teacher tomorrow. Jadi, fungsinya juga bisa seperti future, simple future. Namun bedanya kalau present continuous yang barusan itu sudah sudah terkonsep sebelumnya. Kalau besok aku akan ketemu dengan guruku. Tapi kalau misalnya future pakai I will see my teacher tomorrow, itu adalah menunjukkan konsep yang baru muncul pas ngomong itu tiba-tiba, oh aku kayaknya pengen ketemu guruku deh besok. Then you suddenly say to your friend, I will see my teacher tomorrow. Ada lagi nih fungsi dari present continuous selain yang sudah aku sebutkan tadi. Fungsi ini menunjukkan bahwa sesuatu terjadi lebih sering dan lebih sering lagi dibandingkan normalnya. Kayak misalnya, misal nih ya, aku tuh orangnya pelupa, sehingga mengakibatkan kehilangan barang-barangku. Nah, kalau kita pengen cerita ke teman-teman, aku tuh sering kehilangan barang loh. Nah, itu caranya, I'm always losing thing. I'm always losing thing, you know, this is so terrible. Jadi maksudnya, aku tuh sering banget tahu kehilangan barang-barangku, gitu. Lebih sering dibandingkan normalnya, kayak gitu. Atau contoh yang lain, I'm never satisfied. I'm always complaining. Aku tidak pernah puas.
Aku sering kali complain. I'm never satisfied. I'm always complaining. Nah, ada beberapa verb atau kata kerja yang tidak bisa di verb inkan di dalam present continuous, atau ketika kita ingin menyatakan sedang terjadi sesuatu, tapi kita tidak boleh menggunakan present continuous. Nah, beberapa kata itu adalah kata-kata yang mereka bukan masuk ke dalam kategori action verbs. Contohnya adalah like, want, hate, know, belong, love, need, seem. Jadi gimana kalau misalnya mau ngomong aku sedang ingin makan? Jadi nggak boleh aku ngomong I am wanting to eat. Wanting dalam hal ini tidak dibenarkan. Jadi kalimat yang benar adalah I'm hungry. I want something to eat. I want something to eat. Bukan I'm wanting something to eat. No. Contoh yang lain. Do you understand what I mean? Tidak boleh, do you understanding what I mean? I am understanding? No. Jadi cukup I understand. 4 kata berikut tetap menggunakan present simple dalam banyak kasus. Tidak menggunakan present continuous. 4 kata ini adalah see, hear, smell, taste. Contohnya, ketika temanku dan aku sedang melihat seorang laki-laki di ujung sana, terus aku mau tanya, kamu sedang liatin laki-laki itu ya? Nah, di sini kita tidak perlu menggunakan seeing, cukup dengan see. Contohnya, do you see that man over there? Do you see that man over there? Contoh yang lain menggunakan kata smell. This room smells. Can you open the window? Itu tadi present continuous, bagaimana cara kita mengungkapkan suatu perasaan atau pemikiran kita atau ide kita dengan menggunakan present continuous. Tentunya present continuous yang harus kita pakai harus sesuai dengan konteks kalimatnya yang terjadi. Jadi jangan terlalu terpaku dengan rumus grammarnya. Oh, berarti kalau kita mau mengungkapkan sedang terjadi selalu pakai present continuous. Tidak sesimpel itu guys. Jadi present continuous bisa digunakan untuk beberapa konteks atau beberapa kejadian-kejadian dalam kehidupan kita sehari-hari.